Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan keterangan pers usai sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Presiden Jakarta. Sidang ini membahas berbagai isu strategis termasuk hasil kunjungan Presiden ke sejumlah negara sahabat. Hasan menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Republik Rakyat Tiongkok menjadi agenda perdana sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi kawasan timur. Selain Tiongkok, Presiden juga melakukan kunjungan ke Amerika Serikat untuk menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai negara tanpa memihak blok pertahanan tertentu. Saat bertemu Perdana Menteri India, Presiden menerima undangan untuk menghadiri Hari Nasional India pada 26 Januari 2025. Bahkan Indonesia diundang untuk mengirim kontingen TNI dalam defile Hari Nasional tersebut. Hal menarik lainnya adalah komitmen Presiden dalam mendukung konservasi lingkungan. Ketika bertemu Raja Inggris dan World Wildlife Fund, Presiden menyumbangkan lahan pribadi seluas 20.000 hektar di Aceh untuk konservasi gajah, 2 kali lipat dari permintaan WWF. Presiden juga menegaskan prioritas pemerintah pada 4 sektor utama, memberikan makanan bergizi gratis kepada masyarakat, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mengakselerasi hilirisasi. Dalam sesi tertutup tadi juga Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal, khususnya soal hasil perjalanan oleh beliau selama berkeliling kunjungan muhibah kemarin ke beberapa negara. Presiden menyampaikan bahwa memang kunjungan pertama beliau itu dilaksanakan ke RRC, karena itu bagian dari adat istiadat kita di timur, maka kunjungan pertama adalah ke negara di satu kawasan. Ya, dan negara di satu kawasan ini yang terbesar sejauh ini adalah Republik Rakyat Cina dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Terima kasih koreksinya Pak Melu, Republik Rakyat Tiongkok, dan di sana juga Presiden disambut dengan sangat baik. Bahkan di hari yang mungkin tidak biasa Presiden RRC menyambut tamu, kan itu menyambut tamu di hari Sabtu pada waktu itu. Jadi ini sebuah penghormatan yang luar biasa dan kita memang punya hubungan yang sangat dekat dengan RRT. Kunjungan kedua beliau dilaksanakan ke Amerika Serikat dan di sana juga Presiden ingin menunjukkan bahwa kita bisa berteman dengan siapapun, bisa bersahabat dengan siapapun, dan dalam sisi ekonomi, perdagangan Presiden memberikan equal access kepada negara manapun. Jadi termasuk juga kepada investasi maupun investor dari Amerika Serikat. Ketika bertemu dengan Perdana Menteri India, Presiden mendapatkan undangan untuk hadir di Hari Nasionalnya India di bulan Januari nanti, tanggal 26, dan Perdana Menteri India secara khusus meminta kita juga menjadi bagian dari defile. Jadi Presiden berencana mengirimkan TNI juga untuk berpartisipasi dalam defile pada Hari Nasional India nanti. Dan Bapak Prabowo ketika bertemu dengan Raja Inggris, yang ada juga WWF di sana, kemudian WWF meminta kepada Pak Prabowo untuk ada wilayah konservasi bagi gajah. Waktu itu diminta 10.000 hektar di Aceh untuk wilayah konservasi gajah. Pak Prabowo bilang tidak 10.000. Pak Prabowo kemudian menyumbangkan lahan beliau sebesar 20.000 hektar untuk konservasi gajah yang akan nanti dikelola oleh WWF. Dan Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kita sebagai negara yang memperjuangkan national interest kita tidak akan bergabung dengan blok pertahanan manapun, tapi kita akan join dengan berbagai blok ekonomi yang menguntungkan kepentingan bangsa kita. Jadi selain mendaftar bergabung ke BRICS, kita juga sedang mendaftar dan bergabung dengan OECD. Kita juga berpartisipasi dalam CPTPP, jadi itu yang disampaikan oleh Presiden. Jadi kita akan bergabung dengan klub manapun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita. Dan terakhir tadi, Presiden menekankan bahwa fokus kita yang harus kita kejar memang keempat hal, yaitu memberikan makan bergizi gratis, menyukseskan ketahanan pangan, menyukseskan ketahanan energi, dan kemudian menyukseskan hilirisasi, karena ini akan menjadi fondasi bagi
Indonesia maju di masa yang akan datang. Dalam keterangan pers tersebut, Hasan Nasbi juga didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Tim Eljon Media melaporkan.